Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, eh, di hari Arba'ah atau hari Rabu ini, pada pagi yang cerah ini, saya kembali menemui sahabat semua eh, dengan harapan semoga kita semua sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita sampaikan pada pagi hari ini masih berkaitan dengan eh, perilaku politik Pak Jokowi dan para pendukungnya. Beberapa hari yang lalu ada dua hal yang membuat kita ketawa dan membuat kita uh, apa namanya tersenyum-senyum sendiri oleh kelakuan para pendukung Jokowi. Yang pertama ada emak-emak yang seperti kesurupan. Dia pokoknya Pak Jokowi itu adalah segala-galanya. Sehingga dia mengatakan perkataan-perkataan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi itu realita yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kemudian juga beberapa hari yang lalu ada di media sosial salah seorang pendukung Jokowi itu marah-marah. Marah-marah seperti kita lihat ada salah satu kegiatan misalnya di stasiun televisi, dia marah-marah kepada orang yang ikut tampil di stasiun televisi. Jadi pendukung Jokowi ini bukan hanya marah-marah di media sosial, tapi juga marah-marah dalam debat dalam salah satu acara di stasiun televisi. Nah, yang ketiga yang anehnya adalah 2 hari yang lalu, tepatnya hari Ahad malam, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya adalah jamaah tarikat yang berasal dari Desa Lebak Sumeneb, Desa Lebak Semarang ya. Itu ada puluhan orang dan dia datang ke rumah Jokowi untuk katanya melakukan semacam ritual penolak bala. Seakan-akan Pak Jokowi itu dizalimi orang lalu ditolak melalui zikir tolak bala gitu ya. Ini diberitakan oleh merdeka.com, kemudian juga retria.id dan beberapa media sosial lainnya. Nah, sahabat semuanya, ini 3 poin ini adalah kalau boleh salah saya membuat topiknya itu adalah perilaku-perilaku aneh Pak Jokowi dan para pendukungnya untuk membuat sebuah pembenaran. Kalau saja Pak Jokowi itu memiliki ijazah, jangan pembenaran Pak, tapi kebenarannya yang perlu Bapak perlihatkan. Kebenaran itu apa? Bapak tinggal memperlihatkan ijazah. Kalau Bapak mencoba melakukan kegiatan-kegiatan politik seperti yang kita dengar, yang saya sampaikan tadi, ada pendukung Bapak yang seperti orang kesurupan, kemudian ada pendukung Bapak yang marah-marah di media sosial, ada yang marah-marah dalam sebuah debat di stasiun televisi, maka publik akan bertanya, ini ada apa? Jadi Pak Jokowi termasuk yang hari Ahad malam itu, ini dari sisi komunikasi politik, tidak mungkin orang itu atau kelompok jamaah itu datang tiba-tiba tanpa sebuah skenario atau sebuah agenda yang sudah disetting dalam teori agenda setting gitu ya, yang sudah dibuat. Tetapi Pak Jokowi pura-pura kedatangan tamu tak diundang. Ini apa namanya? Masyarakat sekarang sudah memahami hal-hal politik seperti ini. Jadi bagi saya sebagai orang yang belajar komunikasi politik, ini tidak masuk akal. Ada orang yang kesurupan, ada orang yang marah-marah, ada sekelompok orang yang jamaah yang datang ke Pak Jokowi tanpa ada sebuah skenario, itu tidak mungkin. Nah, ini menurut saya adalah bentuk-bentuk pembenaran oleh Pak Jokowi terhadap keaslian ijazahnya. Sekarang menurut saya bukan pembenaran yang penting Pak, tetapi adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Bapak tinggal memperlihatkan saja ijazahnya itu. Nah, jangan Bapak berbelit, jangan Bapak berputar-putar sehingga pusing orang melihatnya. Dan Bapak pun bisa pusing sendiri. Nah, saya hanya berpikir juga, apakah ini salah satu bentuk juga dari Pak Jokowi
untuk selalu disebut-sebut orang di media. Apa ini salah satu bentuk skenario Bapak agar Jokowi ini disebut-sebut, dipersoalkan, diperbincangkan orang media? Apakah dia itu media mainstream ataupun media baru? Media baru, media sosial, dan media yang berbasis online gitu ya, atau yang disebut juga berita-berita yang dimuat oleh media melalui kanal-kanal yang sudah ada. Nah, sementara kalau kita perhatikan Pak Jokowi, mantan-mantan presiden, mantan-mantan pejabat di negara kita, bahkan di luar negeri, kalau dia sudah selesai menjabat sebagai seorang presiden, dia kembali menyibukkan dirinya dalam berbagai hal, tidak mencampuri urusan-urusan kenegaraan, karena dia tahu dan dia sadar bahwa dia bukan lagi seorang presiden. Nah, jadi dengan demikian, sahabat semuanya, kelakuan-kelakuan politik baik para pendukung Jokowi maupun Pak Jokowi sendiri itu menurut saya adalah salah satu bentuk pembenaran saja. Kalau boleh saya mengatakan, ini adalah bentuk pembodohan kepada masyarakat. Semestinya Pak Jokowi itu yang pernah menjadi presiden Indonesia memberikan pendidikan politik atau political education kepada masyarakat. Bagaimana cara berdemokrasi, bagaimana cara menjadi seorang warga negara baik, itu yang penting. Bukan pembenaran ijazah Pak Jokowi ini. Nanti Pak Jokowi ditertawakan orang. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini sahabat semuanya. Mudah-mudahan Pak Jokowi segera menyatakan kebenaran, bukan pembenaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.